Halo, perkenalkan nama saya Florentina Terry dengan NPM 1251520111. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan program studi informatika dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan jelaskan tentang interaksi manusia dan komputer atau IMK, Human Computer Intervention atau HCI, faktor-faktor pendewasaan Human Computer Intervention atau HCI, dan prinsip utama perancangan HCI. Yang pertama, interaksi manusia dan komputer. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon atau aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Manusia pada umumnya tidak pernah tahu apa yang terjadi pada saat data dimasukkan ke dalam kotak CPU melalui keyboard. Manusia atau user selalu terfokus pada monitor atau printer sebagai keluaran. Yang kedua, kita lihat faktor-faktor pendewasaan human komputer atau intervention atau HCI, yaitu faktor psikologi. 1. Setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. 2. Siapa target pengguna program. 3. Bagaimana lingkungan dari user. 4. Perilaku user secara umum. 5. Juga mencakup pengetahuan dan keahlian pengguna. Yang kedua, faktor multimedia. 1. Tampilan menjadi lebih menarik. 2. Lebih mudah dimengerti oleh user. 3. Adanya gambar, suatu teks, grafik, dan sebagai berikut. Yang ketiga, faktor antropologi. 1. Memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya. 2. Dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari setiap kelompok karyawan di suatu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, prinsip utama perancangan HCI. Prinsip utama perancangan HCI. 1. User compatibility. Interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari sebuah sistem yang akan dilihat oleh user. Untuk itu, desainer harus membuat suatu antarmuka yang sesuai dengan user dengan latar belakang berbeda dan jumlahnya yang lebih dari satu orang. 2. Workflow compatibility. Software engineer harus memikirkan urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem agar user tidak mengalami kebingungan oleh banyaknya pilihan-pilihan menu dan seharusnya menu-menu merupakan urutan dari suatu langkah pekerjaan. 3. Task compatibility. Sebuah aplikasi yang berkumpulan antarmuka harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya. User dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user digunakan dalam aplikasi melalui antarmuka. 4. Produk compatibility. Antarmuka dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Banyak aplikasi yang memiliki antarmuka berbeda dengan sistem yang aslinya. 5. Konsistensi. Software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya antarmuka.
Contoh, penerapan warna, struktur, menu, font, format desain yang seragam sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat pindah posisi pekerjaan. Ya, yang terakhir, referensi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.